Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kalau saya sih dari dulu berharapnya kita ada di Eropa, Saifuddin di Amerika. Ya dari dulu saya berharapnya begitu. Kalau tiba-tiba lain, ya makanya saya bilang stupid kan. Seharusnya bisa ini. Bisa efektif loh Pak, bisa Ya, efektif. Dengan makanya kepala pertanyaan daerah saya kok yakin sekali Saifuddin ini bisa akan lebih dari Christian Prince kalau dia mau merendahkan hatinya. Sebetulnya itu saja, simpel aja. Sebab semua apa yang dia alamin, ya, dan itu saya ngomong belak-belakan ya, semua yang dia alami itu karena ininya dia sendiri, apa yang dia ini sendiri. Kalau tadi sebenarnya saya sudah tahu Pak, bukan karena saya merasa sok lebih tahu. Orang yang tinggal, yang di gerejanya Saifuddin sekarang ini, semua orang, ya dia kan cerita semua sama saya dan saya ngomong sama dia, susah Pak orang yang mau dengerin. Nah siapa Saifuddin mau dengerin sama siapa? Makanya saya umumkan di YouTube, siapa yang bisa ngomongin Saifuddin? Karena orang-orang yang dekat dengan Saifuddin sudah saya yang di sana ngadunya ke saya dan saya cerita, saya ngomong kenapa ya susah. Mereka pada jengkel Pak sama Saifuddin karena nggak bisa diomongin orangnya, nah, gitu loh. Mungkin begini Pak Paul, kalau saya lihat masing-masing kita punya kepribadian sendiri-sendiri. Tapi cara mengkomunikasikannya, cara menjembatani. Justru itu makanya siapa yang bisa ngomong sama Saifuddin? Karena teman-teman saya semua yang di sana sudah ngomongin. Sudah ngomongin, bukannya nggak ngomongin. Teman-teman saya semua di sana mereka berusaha ngomongin. Tadinya nggak ada kaitannya dengan saya, akhirnya dikaitkan dengan saya. Itu loh, ya karena mereka jengkel kan. Jadi yang dimaksud adalah mestinya Saifuddin merendahkan hati dan dia dengarkan. Dia kan di Amerika juga dia butuh bantuan orang, nggak mungkin dia sendiri. Dia bisa survive di sana juga karena ada bantuan dari orang, ya kan. Tetapi yang bantu pun akhirnya jengkel karena dia tidak mau merendahkan hatinya untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang itu. Maunya jalan sendiri, karepnya dia. Saifuddin untuk bangkit dan kita ingin justru untuk meneliti mengenai 300 pasal ini dia. Siapa tahu kita bisa belajar di dalamnya. Bersama dengan Mahfud MD. Kan sudah didiskusikan dengan Bung Beta pada waktu itu. Ini kita bicara mengenai itu. Siapa tahu buka dong 300 pasal ini yang berikan kita pencerahan supaya ya masyarakat tahu. Supaya kelompok mayoritas juga jangan terus dibodohi dengan mungkin ajaran yang mereka sendiri tidak tahu. Tapi kalau kita tutupi, langsung ditangkap Pak Saifuddin gara-gara ingin membuka pasal 300 ini yang diusulkan jangan sampai diberlakukan karena inilah produk-produk teroris yang ada. Ya dibuka aja. Siapa tahu kita bisa belajar bersama. Ya itulah maksud saya. Kita rangkullah Pak Saifuddin. Lanjut lagi. Mana nih Bung Beta nih? Silakan Bung Beta. Shalom Pak Paul. Halo Bung Beta. Iya, saya senang tadi Pak Paul udah mengungkap itu ya. Mengenai Pak Saifuddin ya. Perlu memang kita menjalin komunikasi ulang. Karena kita semua sebenarnya saling membutuhkan Pak. Untuk melawan satu kekuatan khilafah di Indonesia, kita nggak boleh terpecah. Semoga dia sadar, Pak. Ya terlepas dari itu ya, itu kan masalah miskomunikasi Pak ya. Masalah miskomunikasi yang bisa di-clear lah, di-clear up. Makanya perlunya pintu komunikasi dulu nih. Dan ini kan di media sosial terbuka Pak ya, jangan sampai di antara kita baik dari pihak sana atau sini salah ucap yang menambah goresan gitu loh, jadi luka di hati juga kita hindarin lah ucapan-ucapan karena komunikasi itu penting dulu. Jadi kita dengan bicara akhirnya kita tahu oh ternyata seperti ini, ada salah paham begini, bisa dihindarin gitu Pak. Tapi paling tidak yang tadi Pak Paul sampaikan itu saya senangnya gini, jadi ada atensi dari Pak Paul bagaimana untuk memperhatikan Pak Saifuddin juga. Saya tidak kenal Pak dengan Pak Saifuddin, ketemu juga belum. Ya, tapi saya akan coba komunikasi dengan beliau, ada channel yang bisa, ada koneksi yang bisa mungkin saya dijembatani untuk kita komunikasi. Tujuannya biar
ada pintu komunikasi yang terbuka antara pihak kita dan Pak Saifuddin untuk tujuan yang sama, Pak. Tanpa harus saling menilai pribadi atau latar belakang yang pernah kita alami ya. Karena ada komunikasi yang missing di situ pastinya ya. Jadi tujuan itu yang baik, Pak. Bagaimana membantu Pak Saifuddin dan juga sama-sama dengan kekuatan ini bisa melakukan perubahan, Pak. Khususnya di dalam komunitas umat Kristiani ya. Kristuber ya. Jadi jangan lagi kita mau saling serang yang nggak penting gitu. Sementara lawan kita jelas di depan itu. Kalau kita terpecah, bagaimana kita bisa melawan dengan satu suara besar untuk melawan yang di sana itu yang penting, Pak. Ya. Dan arahan dari Pak Paul tadi untuk membantu Pak Saifuddin itu udah satu niatan bagus ya. Terlepas cara komunikasinya ya. Maksudnya ada yang Pak Paul juga mungkin mengorek pribadi, ego ya. Itu urusan Pak Paul lah. Tapi paling nggak himbauan untuk membantu Pak Saifuddin ini penting betul. Yang saya dengar pelayanannya tetap jalan, Pak. Tetap efektif di YouTube-nya juga. Yang saya perhatikan juga ya. Tapi ya memang perlu bantuan lah, perlu didukung lah dengan situasi pribadinya Pak Saifuddin. Dan kalau misalkan andaikan komunikasi terbuka, terus kemudian kita bisa bergandeng tangan, tentu subscribernya Pak Paul juga banyak yang senang, banyak yang sukacita. Artinya ada dua kekuatan, yang satu di Eropa, satu di Amerika, bergandengan tangan untuk tujuan dengan visi yang sama gitu. Yaitu apa? Memperjuangkan keadilan bagi umat Kristiani, khususnya untuk beribadah di Indonesia. Dan aturan-aturan yang dipakai oleh pihak mereka hanya memenangkan pihak mereka itu yang harus kita lawan terus. Ya kita bongkar, Pak. Dengan caranya masing-masing, tanpa harus saling menjatuhkan. Mungkin itu, Pak Paul. Ya, kalau saya sih dari dulu berharapnya kita ada di Eropa, Saifuddin di Amerika. Ya, dari dulu saya berharapnya begitu. Kalau tiba-tiba lain, ya makanya saya bilang stupid kan. Seharusnya bisa ini. Bisa efektif loh, Pak. Bisa efektif. Ya, makanya pertanyaan, saya kok yakin sekali Saifuddin ini bisa akan lebih dari Christian Prince kalau dia mau merendahkan hatinya. Sebetulnya itu saja, simpel aja. Ya. Sebab semua apa yang dia alamin, ya, dan itu saya ngomong belak-belakan ya, semua yang dia alami itu karena ininya dia sendiri, apa yang dia ini sendiri. Kalau tadi sebenarnya saya sudah tahu, Pak, bukan karena saya merasa sok lebih tahu. Orang yang tinggal, yang di gerejanya Saifuddin sekarang ini, semua orang, ya, dia kan cerita semua sama saya, dan saya ngomong sama dia, susah Pak orang yang mau dengerin. Nah, siapa Saifuddin mau dengerin sama siapa? Makanya saya umumkan di YouTube, siapa yang bisa ngomongin Saifuddin? Karena orang-orang yang dekat dengan Saifuddin sudah saya yang di sana ngadunya ke saya, dan saya cerita, saya ngomong kenapa ya susah. Mereka pada jengkel Pak sama Saifuddin, karena nggak bisa diomongin orangnya, nah, gitu loh. Mungkin begini Pak Paul, kalau saya lihat masing-masing kita punya kepribadian sendiri-sendiri. Tapi cara mengkomunikasikannya, cara menjembatani. Justru itu makanya siapa yang bisa ngomong sama Saifuddin? Karena teman-teman saya semua yang di sana sudah ngomongin. Sudah ngomongin, bukannya nggak ngomongin. Teman-teman saya semua di sana mereka berusaha ngomongin. Tadinya nggak ada kaitannya dengan saya, akhirnya dikaitkan dengan saya. Gitu loh. Ya karena mereka jengkel kan. Misalnya. Jadi yang dimaksud adalah mestinya Saifuddin merendahkan hati dan dia dengarkan. Dia kan di Amerika juga dia butuh bantuan orang, nggak mungkin dia sendiri. Dia bisa survive di sana juga karena ada bantuan dari orang, ya kan? Tetapi yang bantu pun akhirnya jengkel karena dia tidak mau merendahkan hatinya untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang itu. Maunya jalan sendiri, karepnya dia. Saya yakin bisa Pak, cuman ya itu kembali cara penyampaian. Nah, harus ada yang bisa ngomong ke dia, harus ada yang bisa. Harus ada yang bisa ngomong ke sana, harus ada yang bisa masuk ngomongin dia. Nah, dan terlepas dari kekurangan kita masing-masing juga ada kelebihan masing-masing. Jadi kita fokus ke kelebihannya aja karena lawan kita ini besar Pak di Indonesia. Yang Bu Beta ngomong itu adalah yang semestinya. Tapi saya lagi cerita realitanya. Idealisnya Pak. Iya, yang saya ngomong adalah realitanya.
Gitu loh. Justru makanya yang membuat saya kasihan dan membuat saya bersimpati adalah realitanya. Dan seharusnya yang tadi yang Bu Beta ngomong, kalau itu yang seharusnya itu jalan, seharusnya kan bagus. Ya, kita upayakan ke titik situ Pak nanti Pak. Ya, kita mau. Makanya siapa yang bisa ngomongin dia? Makanya tadi Pak Andi USA bilang mau coba telepon kontak teman-teman di sana. Ya kan? Bahkan kita saya bilang kalau perlu kita kumpulin dana buat Saifuddin. Supaya Saifuddin bisa hidup layak di Amerika. Gitu loh. Betul. Jangan numpang-numpang sana sini gitu loh. Kita biayain dulu, kita support dulu hidupnya selama. Sekalipun Saifuddin dapat asilum, di Amerika itu beda dengan di Eropa. Kami di Eropa ditunjang oleh pemerintah selama 3 tahun pertama. Walaupun saya menolak namanya outkering ya. Saya menolak outkering, saya bayar pajak. Saya pembayar pajak minimum ya di Eropa. Di Amerika, kalian kudu kerja kan? Asilum pun harus kerja loh kalian loh. Nggak kerja nggak dikasih makan loh sama pemerintah. Iya kan? Kecuali kalian masuk program yang orang miskin itu yang ngantri makanan itu ya. Ngantri makanan yang terus tempat tinggalnya yang gembel-gembel itu loh. Orang kalau dapat asilum di Amerika, dia kudu cari rumah sendiri. Kalau kita di Eropa dapat asilum, pemerintah kasih rumah. Dulu zamannya saya, rumahnya langsung dapat. Tapi tahun setelah saya, nunggu 4 tahun. Orang Belanda aja dapat 8 tahun loh. Kami asilum masih bagus 4 tahun. Saya langsung dapat. Ya, saya langsung dapat. Orang Belanda itu nunggu 8 tahun. Warga asli Belanda. Nah, kalau di Amerika itu orang Amerika kerja asilum itu ya. Kamu tinggal di mana? Biaya siapa kan ditanyain kan? Ya. Saya tambahkan Pak Pol. Iya. Terima kasih. Jadi begini Pak ya, saya nggak ngikutin dari awal di mana ada Pak Pol rupanya menyebut mengenai Pak Saifuddin. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Beta Maluku, saya yakin itu kan tujuan kita baik, di mana ya mari kita galang persatuan bersama untuk mensupport tujuan-tujuan kita, karena goal kita kan untuk menyuarakan keadilan di Indonesia. Jadi baiknya kalau memang Pak Saifuddin juga kita bisa sama-sama untuk merangkul, menyuarakan, alangkah baiknya, karena ya ada suara langsung juga dari Amerika, demikian juga di Eropa. Ya ini kita sama-sama butuhkan. Jadi ya saya juga senang kalau bisa ada komunikasi dengan Pak Saifuddin. Memang dari dulu saya mencari info sebenarnya untuk kontak langsung. Cuman kelihatannya ya Pak Saifuddin juga mungkin ya takut untuk terlalu expose. Saya tidak tahu. Dan ada beberapa orang yang saya coba hubungi. Ya mereka juga nggak tahu. Padahal mereka itu ya termasuk ya bagian dari masyarakat. Jadi ya sebenarnya Pak Saifuddin tidak usah segan-segan. Ya kita bisa menyatukanlah pandangan. Perbedaan itu selalu ada. Tapi kalau kita datang kepada kerinduan untuk kekuatan kita bersama, saya yakinlah itu kita bisa mengikis di mana ya mungkin ada terkait dengan karakter dan lain-lain itu ya dengan bantuan kita doa. Dan saya bersyukur kalau Pak Pol Sang juga bisa menjadi bagian dalam komunikasi ini, karena kalau pengertian saya dulu dari awal di mana memang ada anjuran baik dari Pak Pol Sang sendiri dan juga masih ada Pak Putih yang juru menganjurkan Pak Saifuddin justru ke negara Eropa. Jadi saya pikir itu akan bermasalah karena sudah ada di sini. Untuk dia ke sana mungkin udah nggak bisa. Iya, maka itu. Jadi sekarang kan sudah ada di sini, ya mari kita satukan kebersamaan ini dan kita ya implementasikan. Jadi Pak Saifuddin kalau mendengarkan ini ya cobalah kontak kita yang ada yang sering dalam Zoom-nya Pak Pol untuk kita satukan. Ya kita juga akan koordinasi lah. Pak Pol tidak akan bisa ditinggalkan dalam hal ini. Jadi kebersamaan kita ya kita damakan Pak. Terima kasih. Iya Pak Robert, saya tambahkan itu yang pernah disampaikan oleh Pak Putih, sarannya untuk Pak Saifuddin ke Eropa itu semenjak awal saya bantah bahwa kita di Amerika lebih paham sistem dan situasi di sini. Jadi yang disampaikan Pak Putih, mungkin Pak Putih bisa juga dengar ini.
entah saat ini atau kapan, bahwa Pak Pute itu menjebak, buat saya menjebak. Karena Amerika itu kalau bicara HAM dia lebih concern, Pak, lebih serius. Terlepas kasusnya Pak Saifuddin seperti apa, tidak akan semena-mena diusir. Enggak, itu bohong semua tuh. Polri bisa kirim dia punya. Nggak bisa. Nggak bisa. Dilindungi sekali Pak Saifuddin di Amerika. Nggak bisa dikorek siapapun dengan alasan apapun. Hukumnya jelas di sini. Jadi kalau mau kembali dengan saran Pak Pute, aduh, itu menjebak. Itu bisa dibilang kalau iya. Bung Beta, iya, jadi ya kita memang dari awal kan ya menanggapi seperti itu. Jadi sekarang kan ya kita kembali kepada ya sudahlah, kita lupakan di zamannya Pak Putih. Sekarang yang baru ini bagaimana Pak Saifuddin mau membuka diri dengan kita ini, nggak usah takut. Itu yang karena, penting, itu yang ya, penting. Itu yang jembatan komunikasinya harus terjalin. Ya. Komunikasi kita juga tidak saling mengkorek ego atau latar belakang, nggak usah. Kita ke depan ini gimana nih? Ya, kita kan sudah membuka diri dari awal. Iya. Ya, betul. Dan bahkan saya pernah mengkontak juga Bung Beta saat itu, di mana ya kita inginlah untuk menggalang kekuatan kebersamaan, karena yang kita harus berantas ini tindakan-tindakan hukum tidak adil bagi masyarakat kita, khususnya orang-orang Kristen ya. Bukan berarti kita selalu kasih pipi kiri, kasih pipi kanan lagi, untuk bukan begitu pengertiannya. Kita pisahkan pengertian yang berkaitan dengan spiritual dengan hukum positif suatu negara. Jadi ini yang diselewengkan kadang-kadang ya, kita nggak kena lah kalau cara begitu. Jadi kita menghendaki Pak Saifuddin untuk bangkit, dan kita ingin justru untuk meneliti mengenai 300 pasal ini dia. Siapa tahu kita bisa belajar di dalamnya bersama dengan Mahfud MD. Kan sudah didiskusikan dengan Bung Beta pada waktu itu. Ini kita bicara mengenai itu. Siapa tahu buka dong 300 pasal ini, yang berikan kita pencerahan supaya ya masyarakat tahu, supaya kelompok mayoritas juga jangan terus dibodohi dengan mungkin ajaran yang mereka sendiri tidak tahu. Tapi kalau kita tutupi, langsung ditangkap Pak Saifuddin gara-gara ingin membuka pasal 300 ini yang diusulkan jangan sampai diberlakukan karena inilah produk-produk teroris yang ada. Ya dibuka aja. Siapa tahu kita bisa belajar bersama. Ya itulah maksud saya, kita rangkulah Pak Saifuddin. Begitu Pak. Ya, itu yang saya dukung tadi yang disampaikan Pak Paul itu Pak, makanya saya sambut Pak. Saya dengar pertama ya. Iya, begitu Pak Robert. Ya, makasih. Saya nggak dengar dari awal sih, saya masuk sudah waktu ini, jadi ya terima kasih. Tapi saya juga memberikan apresiasi Pak Paul dengan mengangkat ini. Kita marilah bersama, sebagaimana kita mendukung MKC karena diberlakukan tidak adil. Terima kasih Pak. Dan juga Pak Paul kita pahami ya, Pak Paul ini kan lidahnya pedes, apa adanya yang disampaikan. Ya kita hargain juga, cuman memang ada tempatnya juga di sosial media ini, mungkin harus juga menahan diri sehingga tidak terkorek ego juga ya. Terlepas benar atau salah yang disampaikan, ya kita saling menjaga kata mungkin Pak. Kalau nanti udah jembatan komunikasinya udah terjalin bagus, itu clear semuanya, jadi cair, malah jadi sama-sama saling mendukung dan tahu tujuan yang sasaran tepatnya yang dimana yang kita harus lakukan ya, atau serang lah. Mungkin begitu Pak. Begitu Pak Paul. Ya, oke, ini saya mau tunjukkan kan.